Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga saya dapat memulai video presentasi kali ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mekanika Tanah 1, Bapak Insinyur Muhammad Reza Kasrul STMT. Perkenalkan, saya Ditya Pramuja dengan NIM 2102016002003. Saya akan membahas tentang permeabilitas dan rembesan. Pengertian dasar. Tanah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Selanjutnya yaitu permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah suatu kesatuan yang meliputi infiltrasi tanah dan bermanfaat sebagai permudahan dalam pengolahan tanah. Permeabilitas tanah memiliki lapisan atas dan bawah. Lapisan atas berkisar antara lambat sampai agak cepat, 0,20 sampai 9,46 cm per jam, sedangkan di lapisan bawah tergolong agak lambat sampai sedang, 1,10 sampai 3,62 cm per jam. Hukum Darcy. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh. Pengujian permeabilitas tanah dilakukan di laboratorium menggunakan metode constant head permeameter dan variabel atau falling head permeameter. Yang pertama yaitu constant head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan K kali A dikali I dikali T, atau K sama dengan Q dikali L per H dikali A dikali T. Keterangan Q sama dengan debit dengan satuan cm kubik, K koefisien permeabilitas dengan satuan cm per detik, A luas penampang dengan satuan cm kuadrat, I koefisien hidrolik dengan satuan H per L, T waktu dengan satuan detik. Yang kedua yaitu variabel atau falling head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Rumus yang digunakan yaitu K sama dengan 2,303 dikali A dikali L per A dikali L dikali log H1 per H2. Keterangan K koefisien permeabilitas dengan satuan cm per detik, A luas penampang pipa dengan satuan cm kuadrat, L panjang atau tinggi sampel dengan satuan cm, A besar luas penampang sampel tanah dengan satuan cm kuadrat,
T. Waktu pengamatan dengan satuan detik. K1. Tinggi head mula-mula dengan satuan cm. K2. Tinggi head akhir dengan satuan cm. Selanjutnya yaitu koefisien permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya ada 6 faktor utama yang mempengaruhi permeabilitas tanah, yaitu 1. Viskositas cairan. Semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas tanah akan semakin kecil. Yang kedua, distributing ukuran pori. Semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Yang ketiga, distribusi ukuran. Butiran semakin merata, distribusi ukuran butirannya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Yang keempat, rasio kekosongan atau void. Semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin besar. Yang kelima, derajat kejenuhan tanah. Semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Yang keenam, kekasaran partikel mineral. Semakin kasar partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, struktur tanah. Yang ketiga, porositas. Yang keempat, vikositas cairan. Yang kelima, gravitasi. Yang keenam, BI dan BJ. Faktor-faktor yang dipengaruhi permeabilitas. Yang pertama, infiltrasi. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, drainase. Yang keempat, konduktivitas. Yang kelima, runoff. Yang keenam, perkolasi. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau bioteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik, hydraulic conductivity. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam Ft per menit atau Ft per hari, dan total volume adalah Re dalam satuan SI. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm per detik, dan total volume adalah cm kubik. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran permukaan, butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Tekanan rembesan. Air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas atau uplift. Akan tetapi, jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran air akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidrodinamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan merupakan fungsi dari gradien hidrolik. Selanjutnya yaitu garis rembesan, line of seepage atau free surface. Garis rembesan adalah batas paling atas dari daerah di mana rembesan berjalan. Jadi sebenarnya garis rembesan adalah sama dengan muka air tanah. Rembesan air berjalan sejajar dengan garis ini, sehingga garis rembesan juga merupakan garis aliran. Tegangan air pada permukaan air ini adalah 0, sehingga theta sama dengan Ky kurang C. Hubungan theta dengan Y ini berarti bahwa garis-garis ekuipotensial atau memotong garis rembesan ini dengan cara demikian, sehingga jarak vertikal antara titik perpotongan adalah sama. Berikut adalah
Gambar dari uji rembesan dengan cara tinggi konstan. Yang kedua, yaitu uji tinggi jatuh. Susunan alat yang digunakan untuk uji tinggi jatuh ditunjukkan dalam gambar di samping. Air dari dalam pipa tegak yang dipasang di atas contoh tanah mengalir melalui contoh tanah. Pada mulanya, perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melalui contoh tanah hingga perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan T per Tf adalah H2. Jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah pada suatu waktu T dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan K dikali H per L dikali A besar sama dengan minus A kecil D per H per dt. Keterangan Q, jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah per satuan waktu. A kecil, luas penampang melintang pipa tegak atau pipa inlet. A besar, yaitu luas penampang melintang atau contoh tanah. Baik, itulah tadi video pembahasan tentang permeabilitas dan rembesan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.